Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sampai peristiwa pembelahan dada. Awalnya Raja Abraha iri karena Mekah selalu didatangi. Raja Abraha pun berkata kepada menterinya, "Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, padahal istanaku lebih megah daripada Mekah." Raja Abraha pun marah. Setelah itu, Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah. Raja Abraha datang dengan pasukan bergajahnya. Orang-orang Quraisy di Mekah panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Namun Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah, bukan memerangi kaum Quraisy. Abdul Muthalib mendatangi Abraha untuk berdiskusi. Abdul Muthalib berkata, "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur." Abraha menolaknya. Abdul Muthalib menyerahkan semua pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Setelah itu, pasukan Abraha mulai menghancurkan Ka'bah. Gajah Abraha tiba-tiba berhenti dan tidak mau jalan. Dan kemudian ada burung ababil yang menjatuhkan batu api dari neraka. Setelah kejadian itu, Abdullah dan Aminah menikah. Setelah menikah, Abdullah berniat pergi ke Syira untuk berdagang dan meninggalkan Aminah yang pada saat itu sedang hamil. Saat perjalanan pulang, Abdullah singgah di Yastrib. Setelah saat mau pulang, Abdullah jatuh sakit. Rombongannya memberitahu kepada Abdul Muthalib bahwa Abdullah sedang sakit. Namun saat Abdul Muthalib sampai di Yastrib, Abdullah sudah meninggal. Abdul Muthalib memberi kabar kepada Aminah dan masyarakat di Mekah. Aminah sangat sedih, padahal saat itu ia menantikan kelahiran bayinya. Tak lama kemudian bayi Aminah lahir. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau tahun gajah. Setelah menerima kabar bahwa Aminah telah melahirkan, Abdul Muthalib bergegas ke rumahnya Aminah dan memberi nama bayi laki-laki itu dengan nama Muhammad, yang artinya terpuji. Sesuai tradisi Arab, Aminah mencari wanita desa yang bisa menyusui anaknya. Tidak lama kemudian datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antaranya ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Dzu'aib. Halimah ingin mencari bayi bangsawan yang kaya agar mendapatkan upah yang layak. Namun saat itu hanya ada satu anak laki-laki yang yatim. Halimah dan pasangannya enggan menerima anak yang yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Bahkan setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan menyusui Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Ketika Halimah kembali ke rombongan, mereka melihat semua teman mereka sudah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Halimah berkata kepada suaminya bahwa dia ingin mengambil Nabi Muhammad sebab dia malu jika pulang tanpa membawa bayi. Suaminya pun berkata, "Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Tidak lama setelah Halimah menyusui Nabi Muhammad,
banyak keberkahan yang diterima oleh Halimah. Salah satunya unta tuanya yang tidak menghasilkan susu setetes pun tiba-tiba menghasilkan susu. 2 tahun pun berlalu. Kini tiba saat mengembalikan Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah. Halimah dan suaminya gelisah karena mereka masih merasa berat berpisah dengan Muhammad. Setelah itu datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bangga melihat pertumbuhan cucunya yang begitu bagus di daerah pedesaan dan menyarankan agar Nabi Muhammad kembali ke desa Bani Sa'ad sampai berusia 5 tahun. Tujuannya agar telinganya terbiasa mendengarkan bahasa Arab yang fasih, sehingga nanti dia akan mampu berbicara dengan kata-kata yang fasih. Aminah merasa berat karena harus melepas Nabi Muhammad. Namun demi masa depannya ia harus merelakannya. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa kembali ke pedesaan Bani Sa'ad bersama dengan Halimah. Pada saat Nabi Muhammad dibawa pulang oleh Halimah, terjadi suatu peristiwa yang dinamakan pembelahan dada. Pembelahan dada terjadi saat Nabi Muhammad belum 3 tahun. Yang melakukannya yaitu malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia. Pada hari itu Muhammad ikut mengembalakan kambing bersama saudara-saudara yang dari pedalaman. Tiba-tiba putra Halimah melaporkan bahwa Nabi Muhammad diculik oleh orang berbaju putih. Setelah itu Halimah mencari Nabi Muhammad. Muhammad ditemukan dalam keadaan sendiri. Setelah Halimah bertanya kepada Muhammad, ternyata Muhammad perutnya dibedah mereka dan dicari sesuatu di dalamnya. Karena Halimah takut Muhammad didatangi dan digoda oleh jin, Halimah memutuskan untuk membawanya kembali ke Mekah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.